Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung saja kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan nyeri punggung bawah. Kita ingin bertanya nih kepada Dokter Lisda terlebih dahulu. Tentunya di fasilitas kesehatan tingkat pertama ada terapi awal yang diberikan ya dok ya pada nyeri punggung bawah jika memang tidak ada indikasi seperti saraf terjepit ataupun penyakit lainnya. Biasanya terapi awal yang diberikan itu apa dok? Seperti apa? Jadi biasanya terapi yang pertama kali itu biasanya kita memberikan edukasi dulu. Tapi setelah kita pastikan dulu tadi ya, kita udah melewati tahapan wawancara medis, kemudian udah melewati pemeriksaan fisik, kemudian kita tidak temukan ada indikasi kemungkinan penyebab spesifik, jadi kemungkinannya yang non spesifik tadi. Biasanya kita akan memberikan edukasi untuk memperbaiki posisi. Ya, seperti misalnya kita mengedukasi pasiennya untuk melakukan relaksasi gitu. Jadi nggak monoton stuck beberapa jam, kadang-kala kan kita sampai 8 jam lebih ya dalam satu hari itu bekerja, apalagi yang di sektor-sektor industri, swasta lainnya, itu kan kadang-kadang bisa sampai 10-12 jam dengan posisi yang sama seperti itu. Nah itu biasanya kita memberikan edukasi butuhnya atau pentingnya relaksasi atau semacam stretching sekitar 10-15 menit. Nah tapi biasanya karena pasien itu datang dengan keluhan yang biasanya sudah relatif mengganggu, artinya sudah mulai mengganggu quality of life-nya, kualitas hidupnya, biasanya kita tambahkan kombinasi dengan obat-obatan anti nyeri, biasanya dari golongan NSAID dan lain sebagainya. Tapi tentu saja buat masyarakat yang menonton tetap baiknya obatnya tidak dibeli secara langsung ya, atau dibeli sendiri, tetap harus berkonsultasi juga ke dokter. Harus dengan resep dokter ya dok ya tentunya. Ternyata yang paling utama adalah edukasi juga sangat penting ya dok ya untuk masyarakat di rumah. Yang pertama Syifa. Oke, jadi pemirsa di rumah jangan nggak mau diedukasi ya, karena ternyata edukasi sangat penting pemirsa. Banyak sekali informasi yang disampaikan oleh dokter tentunya dari edukasi itu. Nah tadi untuk langkah-langkahnya ya dok ya, terkait dengan diagnosis ternyata cukup banyak langkahnya, dari wawancara, pemeriksaan fisik, dan ada psikiatri juga ternyata. Terus selanjutnya apa nih dok yang harus dilakukan sebagai dokter untuk mendiagnosis? Silakan dok. Seperti yang dibilang Dokter Lisda juga tadi ya, bahwa memang tahap awal kita itu adalah menanyakan keluhan, dan setelahnya memang wawancara medis atau anamnesis lengkap, termasuk kalau kita bicara konteks pekerja maka juga riwayat pekerjaannya, kemudian proses kerjanya bagaimana, job deskripsi atau deskripsi pekerjaannya bagaimana, itu juga memang harus ditanya. Lalu berikutnya adalah pemeriksaan fisik, baik itu secara umum ataupun pemeriksaan fisik neurologis ya, dan berikutnya adalah pemeriksaan psikiatri. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang, Siva. Makanya tadi sangat relate sekali dengan yang Siva tanyakan mengenai apakah memang ketika melakukan pemeriksaan langsung harus di rongsen, ya. Kemudian apakah langsung harus CT scan gitu? Tentu saja tidak. Jadi pemeriksaan penunjang itu hanya untuk memastikan, namanya saja menunjang gitu ya, menunjang bahwa menunjang dari keluhan dan dari hasil pemeriksaan fisik kita tadi dan pemeriksaan psikiatri, bahwa memang ada, apakah ada kelainan struktur anatomi, apakah memang ada patahan gitu ya, apakah ada tumor gitu, apakah ada robekan ligamen dan lain sebagainya gitu. Jadi yang kita lanjutkan adalah pemeriksaan penunjang, apakah itu laboratorium, darah misalnya gitu ya, kalau misalnya kita curiga ada infeksi, pemeriksaan MRI kalau memang kita curiga ada saraf kejepit ya, karena memang kebanyakan masyarakat mengira kalau sudah nyeri punggung bawah itu adalah saraf kejepit ya dok ya gitu, padahal tidak mesti saraf kejepit gitu, sehingga memerlukan pemeriksaan penunjang yang memang relevan dengan itu. Oke, berarti nggak ujuk-ujuk langsung saraf kejepit gitu ya dok ya. Banyak sekali pemirsa di rumah kayak nyeri pinggang sedikit, aduh udah ini saya saraf kejepit ya dok ya. Nah kalau misalnya untuk terapi nih dok, kita kan udah ngomongin dari anamnesis, pemeriksaan fisik sampai ke pemeriksaan penunjang. Udah ditegakkan diagnosis kalau terapinya misalnya dilakukan akupuntur atau sebenarnya harus dilakukan operasi nih dok untuk nyeri punggung bawah yang sudah terkait dengan saraf terjepit dokter. Gitu. Oke, baik. Jadi kalau untuk yang saraf kejepit, jadi apa tata laksananya gitu ya. Jadi kalau untuk merilis, jadi pertama kan ada tahapan-tahapan gitu tata laksana. Tentu saja tata laksana itu kalau dari konteks kedokteran itu selalu ada dua, yaitu tata laksana medikamentosa dan tata laksana non medikamentosa. Artinya ada yang pakai obat, ada yang tidak pakai obat gitu ya. Kalau yang pakai obat yang gimana? Ya kalau pakai obat untuk rilis nyeri, untuk mengurangi nyeri atau menghilangkan nyerinya gitu. Tapi memang kadang-kadang dibutuhkan tata laksana yang tidak sekedar obat saja, tata laksana tambahan. Misalnya seperti yang tadi ya, saraf kejepit atau kita sebut sebagai hernia, itu tidak juga langsung dibuka atau tidak langsung dioperasi Siva. Melainkan juga ada metode-metode tertentu, misalnya berbaring di tempat tidur yang keras ya, sehingga posisi tidurnya juga lurus, sehingga nanti diharapkan yang tadinya diskusnya tadi yang keluar atau
bantalan lah ya, bantalan lunak yang ada di di tulang belakang kita ini, kalau dia keluar diharapkan kalau sudah posisi tulang belakangnya itu oke, itu diharapkan bisa masuk lagi. Dan pada beberapa kasus itu cukup efektif tanpa harus dioperasi. Karena memang untuk operasi, tindakan operasi kalau misalnya konteksnya saraf kejepit ya, itu banyak hal yang harus diperhatikan. Pertama dari sisi usia, kemudian eligible, orangnya ini layak untuk operasi atau tidak gitu. Karena bisa jadi ada penyulit-penyulit yang lain gitu ya. Kalau untuk akupuntur tadi bisa dilakukan ya, bisa dilakukan untuk apa? Salah satunya untuk rilis nyeri. Nah, tapi kebanyakan nyeri punggung bawah itu biasanya bisa dibantu dengan fisioterapi. Itu sangat membantu sekali. Fisioterapi, dan tentu saja fisioterapi dengan ahlinya. Oke, untuk fisioterapi dan rehab medik itu seberapa besar sih dok untuk penyembuhan pada nyeri punggung bawah, khususnya yang saraf terjepit ya dok? Kalau untuk ini ya, kalau dari konteks saraf kejepit untuk fisioterapi itu memang lebih utama pada untuk mengembalikan kualitas hidup. Jadi bukan untuk menyembuhkan. Kalau menyembuhkan itu kan memang menghilangkan etiologi ya, menghilangkan penyebab gitu ya. Tapi kalau fisioterapi gunanya untuk yang saraf kejepit. Kalau konteksnya saraf kejepit ya, untuk saraf kejepit itu memang untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi nyeri, kemudian meningkatkan mobilisasi yang tadinya sulit berjalan menjadi bisa berjalan. Karena kadang-kadang kalau nyeri yang disebabkan saraf kejepit kan kita nggak mau jalan ya, tidak mau bergerak. Nah, tubuh kita itu tahu diri dia. Kalau misalnya tidak mau bergerak, maka dia akan kasih kode, oh saya tidak dipakai. Otot ini tidak dipakai. Maka lama-lama apa yang terjadi? Dia akan ngecil, atrofi. Nah, fisioterapi itu membantu untuk meningkatkan kualitas hidup kita melalui apa? Ototnya dikembalikan lagi sebagaimana fungsinya. Jadi kalau ditanya efektivitasnya cukup efektif, tapi untuk kasus-kasus tertentu memang kadang-kadang harus dioperasi. Tentunya dengan indikasi yang dokter jelas ya dok ya, dan juga indikasi. Nah kalau kayak Siva nih dok, kan Siva nih walaupun masih muda udah sering juga nih dok sakit pinggang ya. Kalau bisa disebut nih Gen Z ya dok ya, Gen Z ini banyak sekali salah posisi atau kayak FOMO ikutan olahraga sakit pinggang nih dok. Sebenarnya olahraga rutin ataupun aktivitas rutin apa aja sih yang bisa dilakukan pada usia Siva terlebih dahulu dok? Nanti kita bahas terkait dengan lansia, tapi pada usia Siva sekitar 20-an itu aktivitas apa sih yang digunakan untuk mengurangi nyeri punggung bawah dokter? Aktivitas fisik apa saja ya? Iya. Selama tidak ada kelainan anatomi, maka bisa melakukan apa saja sih Pak. Tapi kalau untuk orang yang sudah punya nyeri punggung bawah, mau dia masih 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, itu memang dibatasi. Tidak boleh angkat-angkut yang berat, ya. Maksudnya tuh manual handling yang betul-betul membawa beban yang berat sekali, itu memang dilarang gitu. Kemudian olahraga juga nggak boleh sembarangan olahraga. Lari itu tidak disarankan untuk nyeri punggung bawah. Jadi apa olahraga yang disarankan dengan orang-orang yang nyeri punggung bawah ya, itu salah satunya adalah berenang. Gitu. Tapi untuk yang menggunakan banyak otot atau banyak pergerakan sendi di bagian di bagian punggung bawah kita ini, itu memang yang banyak aktivitas fisik dan cukup berat itu memang tidak disarankan. Oke, berarti memang sudah ada limited aktivitasnya. Aktivitas yang dilimit ya dok ya, nggak boleh terlalu sering dan juga terlalu berat khususnya pada lansia. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita terkait dengan nyeri punggung bawah. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.